Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najatin Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-90. Dalam pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di hari akhirat kelak. Setelah beliau menjelaskan tentang salah satu kejadian di akhirat, yaitu adanya sirat yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman untuk menuju kepada surga, maka di sini beliau kemudian melanjutkan menjelaskan tentang adanya qisas. Ini salah satu peristiwa di akhirat adalah adanya qisas, yaitu diadilinya orang-orang yang berbuat zalim kepada orang-orang yang dizalimi, diadili di hari akhirat kelak dengan diberikan hak-hak orang yang dizalimi yang diambil dari orang yang menzalimi. Dan qisas ini merupakan salah satu wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana di antara umat manusia ada yang dizalimi oleh orang lain dan dia meninggal dunia belum mendapatkan haknya. Demikian pula orang yang menzalimi ketika di dunia, ada di antara mereka yang belum mendapatkan hukuman atau balasan atas kezalimannya, maka Allah Ta'ala menegakkan pengadilannya di akhirat kelak dan diadakan qisas antara orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Dan hal ini, adanya qisas ini telah ditunjukkan oleh Alkitab dan juga As-Sunnah. Maka beliau mengatakan di sini, ma dalilul qisasi minal kitab. Apa dalil al-qisas? Apa dalil adanya qisas dari Alkitab? Maka beliau menyampaikan beberapa ayat yang menunjukkan akan adanya qisas, yaitu yang pertama, beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menzalimi, yakni meskipun hanya seberat dzarrah. Artinya perbuatan-perbuatan manusia akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sedikit pun dari perbuatan-perbuatan manusia walaupun hanya seberat dzarrah. Dzarrah dikatakan oleh para ulama dia adalah semut yang paling kecil. Artinya menunjukkan bahwasanya perbuatan apapun meskipun adalah perbuatan yang sangat-sangat kecil, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan apabila amalan atau perbuatan yang seberat dzarrah tadi adalah berupa kebaikan, yudha'ifha, niscaya Allah Ta'ala akan melipatkan balasan-balasan kebaikan tersebut, ini dengan diberikan balasan yang lebih besar darinya, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya berupa pahala yang sangat besar. Terhadap kebaikan maka Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya, memberikan fadlnya, yaitu dengan memberikan balasan yang lebih besar dari kebaikan. Adapun terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah Ta'ala tidak akan menzalimi seorang pun, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada keburukan dengan balasan yang setimpal, dengan hukuman yang setara dengan keburukannya tersebut. Dan ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, dibawakan selanjutnya adalah ayat dari surat Ghafir ayat 17 sampai 20. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu akan dibalas semua jiwa, setiap jiwa akan diberi balasan bima kasabat, dengan apa yang telah dia perbuat, ketika di dunia. Apakah dia melakukan perbuatan baik ataupun buruk, semuanya akan diberi balasan. La zulmal yaum, dan ketika Allah memberikan balasan itu tidak ada kezaliman pada hari itu. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu. Maka orang yang melakukan kebaikan
tidak akan dikurang-kurangi kebaikannya, dan orang yang berbuat dosa dan kesalahan tidak akan ditambah-tambahi dosa dan kesalahannya. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, wallahu yaqdi bil haqqi, dan Allah Ta'ala mengadili dengan al-haq, dengan kebenaran, yaitu dengan keadilan. Maka ini, ayat ini atau kalimat ini secara khusus menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengadakan pengadilan, ya, qadha di antara manusia di hari akhirat kelak. Dan tentunya qadha ataupun pengadilan yang Allah tegakkan adalah pengadilan yang betul-betul sesuai dengan keadilan. Maka apabila ada seorang yang dizalimi, yang masih memiliki hak dari orang yang dizalimi, dari orang yang menzalimi, ya, maka akan diminta atau dituntut hak tersebut dan akan dimintakan dari orang yang menzalimi. Dan inilah yang disebut dengan qisas. Nah, kemudian disampaikan ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, atau dan firman Allah Ta'ala, wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, dan diadili di antara mereka dengan kebenaran, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Nah, ayat ini juga sama dengan ayat yang sebelumnya, menunjukkan bahwasanya di hari akhirat nanti akan ada pengadilan dari Allah Ta'ala antara orang-orang yang menzalimi dengan orang-orang yang dizalimi. Ayat-ayat ini semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan akan adanya qisas di akhirat kelak. Adapun secara rinci bagaimana gambaran qisas yang akan terjadi di akhirat kelak, maka insyaallah sebagiannya akan diterangkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kita baca pada kesempatan ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.